Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wahyuni dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ideologi Pancasila. Saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan ideologi. Baik, kita masuk dalam pengertian Pancasila dan ideologi. Yang pertama, Pancasila adalah dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini juga terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ada juga 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum dalam alinea keempat preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian ideologi adalah suatu ide atau gagasan. Ideologi juga dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Baik, kita masuk di pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dan mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Kemudian seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Kita masuk dalam hubungan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi merupakan bangsa Indonesia adalah bangsa nilai-nilai yang tergantung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Kemudian terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan. Lalu kita masuk dalam makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sebagai cita-cita negara ideologi, Pancasila sebagai cita-cita negara berarti nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun contoh nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik yaitu pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat. Kemudian kita masuk pada sebagian nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muttafaq Alaih. Saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya tadi mengenai ideologi Pancasila, dan saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila sebagai ideologi dan makna Pancasila sebagai ideologi. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berkeutuhan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah makna Pancasila sebagai ideologi. Sebagai cita-cita negara, ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Contoh yang pertama, pemilihan umum yang dilakukan
dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang telah mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan, hal itu sesuai dengan Pancasila kelima. Yang ketiga, negarawan Noto Negara mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang memperhensif mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Yang berikutnya adalah fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi tekad perjuangan mencapai cita-cita menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan negara. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Yang terakhir atau yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, selain itu, Adran Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan pendapat bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangan Pancasila menjadi ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari negara orang lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Rafli Muhaimin. Kepada Rafli Muhaimin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhaimin. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, Lutfi. Baik, nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang dasar yang relatif, tetap, dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Artinya, Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dapat bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak. Misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi. Yang pertama, ideologi komunisme. Ideologi komunis pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848 berasal dari Manifest der Kommunistischen. Pada saat itu, paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi paham kebenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Di masa selanjutnya, muncul beberapa faksi internal di paham komunis ini. Karena adanya perbedaan teori dan cara perjuangan dalam pencapaian tujuan, yaitu masyarakat sosialis
untuk merubah menjadi masyarakat yang disebut masyarakat utopia yang didebatkan oleh penganut komunis, teori dan komunis revolusioner. Komunis sebagai paham anti kapitalisme menjadi paham yang sangat menentang akumulasi modal pada individu. Paham ini mempunyai prinsip bahwa semua dipriorientasikan sebagai milik rakyat, maka dari itu paham ini beranggapan bahwa semua alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat secara merata. Dalam paham ini, sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh para petinggi kelompok komunis dan membatasi demokrasi pada rakyat yang bukan penganut paham komunis, karena dalam komunis tidak ada hak perorangan seperti halnya paham liberalis. Pada dasarnya, paham ini tidak berdasarkan kepercayaan, mitos, tahayul, dan agama. Di Indonesia sendiri, paham komunis ini berhubungan orang-orang yang pernah bergelut dengan politik dari Belanda. Beberapa di antaranya adalah Sneef, Lid, Breksma, dan Tan Malaka. Gerakan ini berawal dari Surabaya, yaitu pada masa ada musyawarah inter para pekerja buruh, karena para pekerja buruh kereta api Surabaya yang biasa disebut dengan FSTP. Pada awal anggara FTSP ini berasal dari orang-orang Eropa dan Indo-Eropa. Namun setelah sekian lama, kaum pribumi juga tak sedikit yang menjadi anggota paham komunis ini. Semowen adalah salah satu anggota yang dikenal sampai sekarang. Dia juga menjadi ketua SI Semarang pada saat itu. Semarang juga salah satu kota yang menjadi daerah aktif paham komunis yang diketuai oleh Semowen, sehingga mempunyai julukan sebagai kota merah. Setelah menjadi basis PKI di era itu kaum pribumi yang beraliran kiri dan ISDV masuk ke dalam Sarekat Islam dan menjadi komunis sebagai salah satu cabangnya dan diberi julukan sebagai si merah. Hal ini menjadikan ISDV menjadi salah satu penanggung jawab atas adanya pemogokan buruh di daerah Jawa. Asal mula kehancuran PKI karena adanya persetujuan Prambanan yang memutuskan adanya pemberontakan secara besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Pemberontakan terjadi pada tahun 1926 sampai tahun 1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh PKI menyalahkan Tan Malaka atas kekalahan itu sebab pada saat pemberontakan besar-besaran dilakukan, Tan Malaka menjadi orang yang tidak setuju akan adanya paham komunis dan mencoba menghentikan pemberontakan dan mempengaruhi cabang-cabang PKI. Keunggulan ideologi komunis. Yang pertama, paham komunis ini mempunyai suatu kebijakan bahwa perekonomian diberikan seutuhnya ke tangan pemerintah. Seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, tingkat pengangguran, dan keburukan perekonomian lainnya. Yang kedua, pemerintah yang menjadi penentu perencanaan kegiatan produksi, sehingga pasar dalam negeri dalam berjalan dengan lancar karena pengendali hanya satu, sehingga tidak ada perbedaan pendapat saat mengatur perencanaan kegiatan. Yang ketiga, sudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena semua kegiatan diatur langsung oleh pemerintah yang mempunyai pandangan ekonomi lebih luas. Kekurangan ideologi komunis. Yang pertama, pers menjadi alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebar nilai-nilai komunis kepada masyarakat. Yang kedua, menonaktifkan intensif individu karena semua kegiatan diatur oleh pusat. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, dan masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih sumber daya. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Kukuh Putra Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Putra Setiadi. Saya akan melanjutkan
materi yang telah dibawakan oleh teman saya yang bernama Rafli. Yang kedua, ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dan dominasi kelompok aristokrasi dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan pedagang mulai diterima. Selanjutnya, dengan dukungan pemikir-pemikir liberal klasik seperti John Locke, J.S. Mill Herbert, Spencer, Adam Smith, dan David Hume, ide-ide liberal tersebut mulai terwujud baik dalam pemikiran ekonomi, politik maupun sosial, hingga akhirnya perkembangan liberalisme sebagai ideologi politik semakin mantap seiring dengan terjadinya Revolusi Inggris 1688, Revolusi Amerika 1776, dan Revolusi Prancis 1789. Ketiga, revolusi tersebut mengukuhkan dua prinsip hukum yang mendasari politik liberal, yaitu satu, pernyataan tentang hak asasi manusia (HAM), dan dua, adanya konstitusi yang menetapkan tatanan politik di tingkat praksis. Kedua prinsip tersebut menjiwai pedoman-pedoman dalam kehidupan bernegara. Pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah: satu, adanya hukum yang tidak memihak dan berlaku umum, tidak adanya keistimewaan bagi kelompok ningrat, agamawan, atau golongan terpandang lainnya. Dan dua, hukum dibuat untuk menjamin sebesar mungkin hak yang sama bagi tiap individu agar mereka dapat mengejar tujuan hidupnya. Edwell dan Wright, 2001. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, serta utilitarisme. Individualisme merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai seluruh habis moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu dan masyarakat yang dipandang sebagai sekumpulan individu semata. Individu memiliki otonom yang merupakan sumber seluruh nilai. Individu juga dianggap sebagai hakim yang terbaik bagi dirinya serta dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Bertitik tolak dengan pandangan ini, kelompok liberal beranggapan bahwa negara tidak berhak mengintervensi kehidupan warga negara. Dua, kebebasan. Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai hak yang dimiliki tiap orang. Hak ini yang memungkinkan tiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya. Dari perspektif liberalisme, kebebasan tidak hanya dipandang sebagai pihak, melainkan juga sebagai kondisi yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya. Dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal positif. 3. Keadilan kesetaraan. Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh komitmen terhadap nilai kesetaraan. Tekanan liberalisme di sini adalah keyakinan bahwa secara universal manusia memiliki hak yang sama dan secara moral kedudukan manusia adalah setara, dan demikian tiap-tiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Oleh sebab itu, menurut kaum liberal, kesetaraan kesempatan harus terbuka bagi setiap individu agar tidak melihat bahwa ide kesetaraan kesempatan akan mengarah pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Utilitarianisme. Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengkalkulasi apa yang secara moral baik dengan menjumlahkan keuntungan kenikmatan yang diperoleh dari setiap aspek tindakan yang dipilih di tingkat masyarakat pun. Prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan yang menguntungkan masyarakat banyak, yang kemudian dikenal sebagai prinsip the greatest happiness for the greatest number. Dengan demikian, pilihan tindakan individu selalu didasarkan pada perhitungan jumlah keuntungan yang diperoleh ketimbang kerugiannya. Inilah yang dimaksud dengan keuntungan yang diperoleh ketimbang kerugian. Inilah yang dimaksud dengan prinsip utilitas. Liberalisme dapat dikatakan sebagai ideologi yang begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat barat, namun tidak lepas dari kritik pada abad ke-20 bahkan hingga awal abad ke-21 ini. Telah banyak pihak yang mulai mempertanyakan prinsip dasar liberalisme klasik seiring dengan munculnya dampak industri modern. Hal ini disebabkan kelompok liberal terlalu membesar-besarkan nilai kebebasan dan kesetaraan kesempatan bagi individu, sementara dalam realitas kesempatan dalam bentuk peluang kerja tidak tersedia secara merata di masyarakat. Sebagai upaya untuk menanggapi tantangan terhadap liberalisme klasik tersebut,
Dikembangkanlah liberalisme modern yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat modern oleh tokoh-tokoh seperti T.H. Green, L.T. Hobhouse, J.M. Keynes, John Rawls, dan Robert Nozick. Kelemahan dan kelebihan. Kelebihan ideologi liberalisme. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. 2. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam perekonomian. 3. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. 4. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku. 5. Kontrol sosial dalam sistem pers berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditunjukkan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. 6. Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. B. Kelemahan ideologi liberalisme. 1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan persaingan bersifat bebas, di mana pendapatan jatuh kepada pemilik modal ataupun majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. 2. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. 3. Sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dan perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. 5. Karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintahan sulit untuk mengadakan dan memberi kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan gambaran di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Siska. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Siska Adrianti Pertawe. Baik, dalam ideologi Pancasila ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa, dan yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya, dan yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, dan yang keempat, menjadi standar nilainya. Sini juga, ideologi Pancasila memiliki beberapa faktor. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa, dan yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Nah, di sini kesimpulannya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Nah, berarti Pancasila ini merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara.